Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah wa 'azza jundah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna wa nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqan wa antal musta'an wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah wa ba'du. Saudaraku sekalian, akan teteh, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ucapkan semua taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai antar hamba saling memaafkan, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan berakhirnya Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu harapan kita. Rugi manusia, Ramadan selesai, dosanya masih banyak. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita, menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah, dan menjadi penyebab berkumpul kita di surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan beberapa hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Kebetulan hari Jumat, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi menerima dari sahabat Anas, "Aktsiru minas sholati alayya fi yaumil jumu'ati." Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, kata Rasul, pada hari Jumat. Walailatil Jumat, dan malamnya, siangnya atau malamnya, malam Jumat atau siangnya, perbanyak membaca sholawat. Mau yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, atau sholawat Ibrahimiyah, macam-macam. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan hal macam itu, dia bersolawat baik pada malamnya ataupun siangnya, kuntulahu syahidan, maka orang yang melakukan hal itu dicatat seperti orang yang mati syahid. Jadi pahalanya sama seperti mati syahid. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Jadi nggak perlu pakai bom bunuh diri. Hati-hati itu. Pemahaman kita memahami Islam itu harus benar-benar utuh. Harus benar-benar utuh. Sebab orang kalau memahami Islam itu setengah-setengah, bahaya. Dia mudah terbawa oleh arus yang gak karu-karuan. Mudah dicuci otaknya, seakan-akan Islam itu sangar. Tidak, Islam mengajarkan agar kita menjadi rahmat bagi lingkungan kita. Semakin dia paham dengan agama, semakin baik akhlaknya. Bahkan ada Imam namanya Dunun Al-Misri, kalau tak salah, salah seorang tokoh ulama
atau dalam keterangan lain itu Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Beliau ini bertetangga dengan orang Yahudi. Bertetangga dengan siapa? Dengan orang Yahudi. Nah, sengaja orang Yahudi ini karena sangat benci dengan Islam, dia buat kamar mandi nempel di tembok Malik bin Dinar ini. Seorang ulama yang mapan keilmuannya, ulama sufi. Padahal Malik bin Dinar ini dahulunya adalah ahli maksiat. Malik bin Dinar ini ahli maksiat. Lalu beliau tertidur, mimpi beliau dimasukkan ke dalam neraka. Karena saking takutnya, panasnya api neraka yang di dalam mimpi itu terbawa sampai bangun. Dilihat kulitnya pada melepuh. Nah, ketika itu beliau tobat. Akhirnya menjadi seorang tokoh ulama sufi yang terkenal. Malik bin Dinar ini bertetangga dengan orang Yahudi. Sengaja orang Yahudi ini membuat kamar mandi yang nempel di tembok Malik bin Dinar. Akhirnya karena terus-terusan terkena air, temboknya itu masuk meresap ke dalam. Zaman dulu barangkali belum secanggih sekarang. Jadi kamar mandi itu kamar mandi dari orang Yahudi itu meresap ke dalam dan disengaja oleh orang Yahudi karena saking bencinya kepada orang Islam. Masuk meresap ke dalam. Apa yang terjadi? Dibiarkan. Lebih baik bersabar, berdoa, terus dibiarkan sampai bertahun-tahun. Makin orang Yahudi ini makin jengkel. Kok dia nggak marah ya? Makin jengkel, dibuat sejadi agar lebih lagi merembesnya itu. Makin jengkel orang Yahudi ini. Kok nggak marah? Kan kalau kita kan lihat tetangga kita berbuat nggak enak, menyakiti hati kita sedikit saja. Dia punya kucing, kucingnya sering main ke kita. Barangkali kucingnya itu buang air di rumah kita, langsung laporkan RT kan, dan itu boleh. Tapi Malik bin Dinar tidak mengambil langkah itu, dibiarkan dengan penuh kesabaran. Wah, orang Yahudi ini makin jengkel, kok diperlakukan macam itu, dizolimi. Makin sabar, tidak banyak mengeluh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Akhirnya tak begitu lama Malik bin Dinar sakit. Semua orang datang karena orang terkenal, seorang tokoh di daerah itu, banyak yang datang, termasuk orang Yahudi itu datang, tersenyum. Hai Malik bin Dinar, aku perlakukan kau, aku zolimi kau sampai macam ini, sampai membuat kau sakit. Kenapa kau tidak berucap kata-kata sedikit pun yang melaporkan aku atau mencaci maki aku? Ya, berbuat zolim itu barangkali akhlakmu. Sedangkan terus memaafkan, lebih baik bersabar, mengharap ridho Allah, itu akhlak kami. Seketika itu orang Yahudi karena melihat akhlak yang macam itu, dia menyatakan diri masuk Islam. Kembali ke awal tadi. Jadi ketika orang paham dengan agama, dia akan semakin bijak melihat kehidupan ini. Tadi kembali ke awal. Orang yang banyak membaca sholawat, baik di malam harinya ataupun di siang harinya, maka ditulis bagi dia seperti seolah-olah dia orang yang mati syahid. Diberi pahala seperti orang yang mati syahid. Dalam arti begitu besarnya pahala. Jadi khusus hari Jumat ini kita perbanyak sholawat. Wasyafi'an yaumal qiyamah. Bukan hanya ditulis seperti orang yang mati syahid, tapi juga mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Mendapat syafaat dari baginda Rasul. Kalau kita berharap masuk surga karena perantara sholat kita, berapa banyak sih sholat kita? Kalau kita berharap masuk surga perantara puasa kita, barangkali berapa banyak puasa kita diterima oleh Allah atau enggak, kita enggak tahu.
Kalau kita berharap masuk surga karena infak sedekah kita, masih jauh rasanya. Berapa banyak, berapa juta sih infak sedekah kita kalau dikumpul-kumpulkan. Apalagi hari Jumat kalau kita masuk ke masjid. Di kantong kita ada gambar pedang plus gambar Soekarno-Hatta. Kira-kira yang mana yang dimasukkan? Gambar pedang atau Soekarno-Hatta? Itu gambar Soekarno-Hatta yang merah itu. Kalau kita bawa ke masjid itu merasa paling besar itu. Tapi kalau kita bawa ke mall, itu rasa-rasanya uang paling kecil. Allahu Akbar. Berapa banyak sih sudah kau kita? Maka kita berharap syafaat, pertolongan dari baginda Rasul. Kita mengaku baginda Rasul sebagai nabi kita. Dan mudah-mudahan baginda Rasul pun mengakui kita sebagai umatnya. Mengaku itu kan boleh dan gratis. Apa diakuin itu yang belum tentu. Ya Rasul, aku umatmu. Iya ya, itu kan belum tentu. Itu yang belum tentu. Mengaku itu boleh dan gratis. Tapi diakuin, itu yang mahal. Maka ini pertama yang ingin saya sampaikan, perbanyak membaca sholawat sebisa kita. Sholawat apapun yang kita hafal. Lalu hadis selanjutnya dari Ibnu Asakir Anil Hasan bin Ali, aktsiru minas sholati alayya, perbanyaklah baca sholawat kepadaku. Fa inna sholatakum alayya maghfiratun lidzunubikum. Sesungguhnya sholawatmu untukku, sholawat kalian yang dibaca untukku, itu menjadi perantara pengampunan dosa-dosa kalian. Watlubu ilayya darajah wal wasilah, dan carilah oleh kalian sesuatu yang bisa mengangkat derajat dan wasilah. Ketika kita banyak membaca sholawat, ketika kita banyak bersolawat kepada Nabi, itu akan menyebabkan baginda Rasul derajatnya makin tinggi di hadapan Allah hingga mendapatkan wasilah. Wasilah itu tempat tertinggi di surga. Tempat tertinggi di surga. Seperti macam kita baca doa setelah adzan itu kan. Allahumma rabbahadi da'wati tawa wa sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah, ada di sana kata wasilah. Wasilah itu kita berharap agar baginda Rasul itu mendapatkan wasilah. Wasilah itu tempat tertinggi di surga dan hanya satu orang yang dapat. Dan kita berharap satu orang itu adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah, tempat tertinggi di surga. Fa inna wasilati inda rabbi syafa'atul lakum. Ketika baginda Rasul mendapatkan wasilah tempat tertinggi di surga, ini akan bisa menjadi jalan untuk baginda Rasul memberi syafaat kepada kita semua. Kemudian hadis ketiga, ini tadi tentang sholawat, betapa fadilah kita bersolawat. Ringan kita ucapkan, tapi begitu besar pahalanya. Abdulul Fadail, ini ada kaitannya dengan kita di bulan Syawal ini. Masuk kita setelah Ramadan, masuk Idul Fitri. Abdulul Fadail, sesuatu yang sangat tinggi derajatnya, fadilahnya begitu besar, lebih afdol daripada yang afdol. Abdulul Fadail, lebih afdol daripada yang afdol, lebih utama daripada yang utama. Bayangkan kalau Anda sekalian dulu waktu sekolah kita dapat ranking 1, itu kan afdol ya. Juara 1, ranking 1 dari 30 siswa. Tapi ada nggak yang lebih tinggi dari ranking 1? Juara umum. Juara umum berarti dari keseluruhan. Dari seluruh siswa yang ada di sekolah itu dia nilainya paling tinggi. Ini afdolul afdol, sesuatu yang paling afdol daripada yang afdol. Apa itu sesuatu yang paling utama daripada yang utama? Antasila man koto'aka,
menjalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi luar biasa, budaya kita di Indonesia, masuk Syawal, Idul Fitri itu kita saling bermaaf-maafan. Walaupun bermaaf-maafan itu jangan sampai menunggu Idul Fitri. Ada orang merasa berbuat salah, nantilah minta maafnya kalau Lebaran. Salah itu. Jadi bermaaf-maafan itu sebenarnya kapanpun waktunya, jangan sampai menunggu Idul Fitri. Tapi budaya kita ketika masuk Idul Fitri, kita disemarakkan saling bermaaf-maafan itu. Bagus, itu tidak menyalahi. Halal bil halal. Itu bahasa Arab, tapi nggak dikenal di Arab. Itu budaya orang Indonesia. Kalau kita cari kata halal bil halal, ada nggak di Arab? Nggak ada. Itu budaya Indonesia, adat kita. Tidak mengapa, asal tidak bertentangan. Itu tidak bertentangan dengan sunnah, karena silaturahmi adalah bagian daripada sunnah. Dan halal bihalal ada silaturahmi di dalamnya. Anta silaman kotoan, silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Orang memutuskan silaturahmi, kita merekatkan silaturahmi. Apalagi orang yang ada kaitannya saudara dengan kita, ada kaitan darah dengan kita, itu lebih harus lagi. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Jangan sampai kita punya musuh dalam kehidupan ini. Dan perbanyaklah kawan. Memberi maaf lebih berat daripada meminta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Tapi ada orang yang lebih mulia daripada itu semua. Siapa dia? Orang yang mau minta maaf lebih dulu, walaupun dia tidak merasa salah. Dia tidak merasa salah, tapi dia mau minta maaf lebih dulu. Maafkan saya ya, kalau saya selama ini pernah bersalah kepadamu. Dia tidak merasa salah, tapi mau minta maaf lebih dulu. Luar biasa. Ini enggak sembarang orang bisa melakukan itu. Yang ada kan, ada orang pika kehelen, kita makin kehel sama dia. Ada orang memutuskan silaturahmi dengan kita, ya sudah, baik-baik. Tapi kalau kita bisa, orang memutuskan silaturahmi dengan kita, tapi kita bisa merekatkan tali silaturahmi itu, luar biasa. Isnani la yanzurullah yaumal qiyamah. Ada 2 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat. Siapa dia? Qati'ur rahim wa jarusu. Orang yang memutuskan silaturahmi dan tetangga yang jahat dengan tetangganya. Itu yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, tidak akan diurus oleh Allah pada hari kiamat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tempat yang begitu penuh sesak, matahari jaraknya begitu dekat, tidak diurus, kelaparan dibiarkan kelaparan, kehausan dibiarkan kehausan. Antar sesama muslim tidak boleh tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Kalau kita mengaku orang beriman, jangan sampai kita nggak tegur sapa lebih dari 3 hari. Haram hukumnya. Seandainya kita wafat sebelum bermaafan, begitu ya. Wafat sebelum bermaafan di waktu itu, lebih dari 3 hari belum bermaafan, masih menyimpan rasa dendam, ini bisa dicatat matinya su'ul khatimah. Kalau suami istri bagaimana? Kalau suami istri lebih pendek lagi waktunya, waktu sholat. Seandainya bertengkar zuhur, asar, sudah harus damai lagi. Gitu ya. Bertengkar maghrib, isya, sudah harus damai lagi. Kalau mau panjang, isya ke subuh. Janganlah begitu. Dan luar biasa. Memang rumah tangga itu ini untuk persiapan bagi yang belum menikah. Ada yang belum menikah? Banyak. Segeralah menikah.
Rok'atani min mutahilin khairun min sab'ina rok'atan min ghairi mutahilin. 2 rakaat sholat orang yang sudah menikah lebih baik daripada 70 rakaat orang yang belum menikah. Bapak sholat sunnah dengan 2 rakaat dibanding yang masih bujangan sholat sudah 70 rakaat, masih abdulan bapak. Kenapa? Menikah. Ada kelipatan-kelipatan pahala. Ya, ada kelipatan-kelipatan pahala. Karena menikah itu ibadah, maka setan gak tinggal diam. Ada saja ujiannya. Suaminya baik, istrinya baik, tetangganya tak baik. Suaminya baik, istrinya baik, tetangga baik, begitu ya. Ekonomi kurang mapan. Suami baik, istri baik, tetangga baik, mertua tukang santet. Misalnya, ada saja ujian. Ada saja ujian. Selama kita hidup tidak akan pernah lepas dari ujian. Rumah tangga ayam tentram dari hal lain. Ada saja. Selama hidup, selama kita kalau mengaku orang beriman, ujian cobaan pasti ada. Pasti ada. Gak akan pernah sepi dari ujian dan cobaan hidup ini. Kalau kita ngaku sekolah ya harus siap ujian. Ulangan. Nah, begitulah kehidupan ini. Nah, kembali ke awal tadi. Nah, maka silaturahmi. Jangan sampai punya musuh. Dengan suami istri, luar biasa. Itu tingkat kesabaran harus makin meningkat. Bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Itu yang pertama. Gitu ya. Bila perlu ya, suami minta maaf lebih dulu pada istri. Gengsi, istri minta maaf. Jangan sampai harus harus ada yang mengalah. Itulah kehidupan ini. Dan memang laki-laki dituntut untuk lebih sabarnya lebih. Karena dia presiden di rumah tangganya. Perempuan dibuat dari tulang rusuk yang bengkok, maka kita harus pelan-pelan meluruskan. Kalau sekaligus patah dia. Al-mar'ah kal mir'ah. Wanita itu seperti cermin. Cermin itu kalau dia pecah, bisa nggak disambung lagi? Nggak bisa, cuma ada bekasnya. Begitulah. Begitulah memang wanita itu diciptakan. Perasaannya sangat lembut. Kalau kita laki-laki barangkali marah sejam 2 jam selesai. Kalau barangkali teteh-teteh ini para istri sehari 2 hari bahkan kesalahan yang 8 tahun lalu masih ingat. Dan itu memang diciptakan macam itu sebagai ujian bagi kita. Kita untuk bisa sabar dalam menghadapinya. Dan itu bisa pi surga. Gitu. Betapa banyak para wali ada kan? Ada dalam ini beda ya alam. Ada alam malakut namanya. Alam malakut itu suatu alam yang orang-orang tertentu yang tahu. Jadi antara dia dengan Allah sudah tidak ada hijab lagi. Ada wali yang derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Apa sih amalannya? Apakah sholatnya begitu banyak? Apakah baca Qur'annya lebih banyak daripada yang lain? Apakah infak sodakohnya lebih banyak daripada yang lain? Puasanya terus-terusan? Ternyata tidak. Apa yang menyebabkan wali ini derajatnya lebih tinggi daripada yang lain? Ternyata dia punya istri anu pika sebelen. Dan dia sabar. Dan dia sabar. Dan dia sabar. Tetap sabar. Luar biasa. Begitupun memang begitulah ujian. Ujian kehidupan. Ada istri yang bersabar dengan kelakuan suaminya. Macam siapa? Siti Asia. Istri daripada Fir'aun. Salah satu penyebab kenapa Siti Asia itu masuk surga, karena sabar menghadapi Fir'aun. Saya rasa suami teteh-teteh nggak ada yang macam Fir'aun. Jadi lebih ringan lah. Begitu. Nabi Nuh menghadapi istri yang tak baik. Nabi Lut nabi, tapi istrinya tak baik. Apakah Nabi Lut tidak mendidik? Tapi ternyata susah. Begitulah ujian kehidupan, macam-macam.
Kembali ke awal, silaturahmi. Kita hilangkan ego kita, baik antar sesama kita atau dalam kehidupan kita berumah tangga, saling memaafkan, saling ridho. Wa tu'ti man haramaka. Lalu yang kedua, jadi menyambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Mau minta maaf lebih dulu walaupun tidak merasa salah. Lalu yang kedua, sesuatu yang lebih abdul, lebih utama daripada yang utama. Apa itu? Wa tu'ta man haramaka. Memberi orang yang pelit. Orang pelit enaknya diapain? Pelitin lagi. Kau pelit? Oke, aku juga pelit. Enaknya gitu. Tapi ini, berilah orang yang pelit kepada orang. Kau boleh pelit, tapi aku tidak. Luar biasa. Wa tasfaha amman zalamak. Memaafkan orang yang zolim kepada kita. Dan ini akhlak para nabi, para rasul, para orang-orang soleh, para sahabat salafus soleh. Memaafkan orang yang telah berbuat zolim kepadanya. Orang berbuat zolim kita maafkan. Walaupun orang itu belum sempat minta maaf, tapi kita sudah memaafkan. Macam tadi Malik bin Dinar. Ada lagi Ali Zainal Abidin. Tahu? Bapak-bapak, ibu-ibu, akang teteh? Imam Ali Zainal Abidin. Tahu ya? Pernah kenalan di mana? Belum ya? Imam Ali Zainal Abidin itu cicit Rasulullah. Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain bin Ali. Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali menantu Rasulullah. Jadi Ali Zainal Abidin adalah cicit Rasulullah, anak daripada cucu Rasulullah, Sayyid Husain. Satu saat beliau didatangi orang bertamu ke rumahnya dan sangat paham Imam Ali Zainal Abidin siapa orang yang datang. Tapi apa yang terjadi? Tamu ini diperlakukan sedemikian rupa, dijamu, dihormati, dimuliakan, karena memang menghormati tamu itu bagian daripada iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tamunya, muliakan tetangganya. Jadi dengan kata lain, kalau dia jadi orang yang tidak memuliakan tamunya, orang yang tidak memuliakan tetangganya, tidak dicap sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah itu mafhum mukhalafahnya. Sang tamu ini dimuliakan sedemikian rupa hingga sudah sampai 3 hari bertamu. Begitu mau beranjak pulang, dibekelan segala yang ada di rumah, dibekelan lah. Kalau kita suruh bawa oleh-oleh, kudanya isi wadah airnya dipenuhi, kantong barang-barangnya dipenuhi dengan makanan untuk perbekalan di perjalanan luar biasa. Sang tamu ini tidak segera beranjak pergi, masih tertegun lama melihat rumah Ali Zainal Abidin. Seketika Ali Zainal Abidin keluar lagi lalu bertanya, "Hai saudaraku, kenapa kau tidak segera berangkat? Apa ada yang salah pada saya?" "Oh tidak ya Imam." "Apakah Imam tidak mengenali saya?" "Oh, saya sangat kenal dengan Anda." "Saya sangat kenal dengan Anda. Kapan?" "Ketika Anda membunuh ayah saya." Rupa-rupanya orang yang bertamu itu adalah orang yang telah membunuh Sayyid Husain, ayah daripada Ali Zainal Abidin. "Kapan Anda mengenal?" "Ketika Anda membunuh ayah saya." "Lalu kenapa Anda memperlakukan saya sebaik ini, memuliakan saya seperti ini?" "Oh, menganiaya, membunuh itu akhlakmu," gitu ya. Ini perkataan orang-orang soleh selalu macam itu. Itu akhlak. Tapi memberi maaf, tidak menyimpan rasa dendam, itu akhlak kami. Kami selalu diajarkan agar kami bisa memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada kami. Seketika orang ini tersungkur, menangis. Allahu Akbar. Jadi cara efektif membalas orang yang zalim kepada kita adalah dengan cara berbuat baik kepadanya. Kalau kita kan orang jahat, kita jahatin lagi.
Lalu apa bedanya dia sama kita? Sama-sama penjahat. Kau boleh jahat tapi aku tidak. Ah, ini luar biasa. Maka ada orang bijak sekali lagi. Cara efektif untuk membalas kejahatan orang adalah dengan cara berbuat baik kepadanya. Nah, luar biasa. Bahkan ada di Amerika itu. Di Amerika. Dan ini yang dibunuh orang muslim. Dibunuh anaknya. Bunuh anaknya. Nah, lalu diponis sang pembunuh ini diponis hukuman mati. Apa yang terjadi? Sang ibu yang anaknya dibunuh tadi, ketika orang yang membunuh ini mau dihukum mati, dia seketika memaafkan. Begitu. Kalau saya tetap menyimpan rasa dendam, tetap anakku tidak akan kembali lagi. Gak ada cara lain kecuali saya memaafkan. Jangan. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang lebih baik setelah dia dimaafkan. Nah, luar biasa. Legowo, mudah memaafkan orang. Nah, inilah 3 perintah yang ringan diucapkan tapi berat untuk diamalkan. Apa itu? Menjalin silaturahmi pada orang yang memutuskan silaturahmi. Dalam artian tetap berbuat baik pada orang yang benci sama kita. Lalu yang kedua, beri orang yang pelit. Yang ketiga, memaafkan orang yang telah zolim kepada kita. Nah, baik, sampai sini dulu barangkali ada pertanyaan dari saudaraku yang ada di studio ini ataupun yang di luar. Saya bersilakan. Oh iya, silakan deh. Kalau saya mau nanya, kalau misalkan kan ada adik kakak, kalau misalkan soal barang kepunyaan misalkan, kalau si adik itu sering pinjam tanpa izin ke kakaknya, itu termasuk gasap atau termasuk mencuri atau enggak? Ya termasuk, karena beda kepemilikan. Maka harus izin, kita ajarkan. Baik adik kakak ini tetap kita harus ajarkan kepada adiknya ataupun kepada kakaknya, ini bukan milik kita, ini milik adik. Kalau mau pinjam harus izin. Itu termasuk gasap. Itu termasuk gasap. Yang tidak termasuk gasap itu, satu saat ada cerita ya. Satu saat ada orang tua berkunjung ke rumah anaknya. Orang tua berkunjung ke rumah anaknya. Anaknya ternyata lagi gak ada di rumah. Orang tuanya masuk, sedemikian rupa masuk, lalu makan. Itu tidak termasuk gasap. Itu tidak kalau orang tua. Kalau kita ke rumah orang tua kita, itu termasuk, harus ada izin dulu dari orang tua kita. Nah itu ya, pandangan selama ini yang kita pahami justru sebaliknya. Tapi kalau dalam aturan adab itu ya, maka ketika orang tua mengambil harta kita, itu ada hak dia dari kita. Ada hak dia dari kita. Sedangkan kita, kalau kita sudah balik, tak ada lagi hak kita dari dia. Gak ada lagi hak kita. Kalau kita sudah balik itu, orang tua itu memberi kita itu sunnah. Udah gak wajib lagi. Tapi kita ngurus orang tua, nah itu harus. Apalagi kalau kita laki-laki. Tadi kaitannya dengan adik kakak, itu hak. Jadi kita harus bedakan mana milik umum, mana hak pribadi, mana milik pribadi. Kalau itu milik pribadi, mobil-mobilan adik, mobil-mobilan kakak, itu masing-masing. Maka ketika mau mau ngambil harus ada izin, harus ada keridhaan. Jadi kita ajarkan anak-anak kita untuk mengetahui mana yang punya dia, mana yang milik orang lain, agar terbiasa. Sebab ini bahaya ya, ada orang yang barangkali kebiasaan dia punya orang lain ambil begitu saja, nggak merasa salah. Barangkali dia sejak kecil begitu.
punya orang lain ya ambil saja. Bahkan ada di pesantren juga yang macam ini. Nah, jadi dia apa namanya, kalau melihat barang orang lain dan bagus dia kabita dan dia ambil itu sampai itu sempat dikeluarkan dari pesantren. Udah alhamdulillah sekarang sudah nggak macam itu lagi. Nah, dan itu penyakit yang bisa diobati lah. Dan barangkali berawal dari karena orang tuanya tidak mengajarkan sejak awal. Dia tidak tidak diajarkan mana hak dia, mana hak orang lain. Sehingga kebiasaan itu terbawa sampai besar. Allah bisa. Ada lagi nih? Oh iya, silakan. Lanjut yang tadi itu, kalau misalnya kita ngambil nih, ya kan, ngambil sesuatu gitu. Tapi kita udah pakai dulu, habis itu bilang kalau itu gimana? Oh, pakai dulu, lalu bilang. Iya. Afdolnya memang izin dulu. Afdolnya izin dulu. Tapi ketika saya dulu pesantren membahas bab gosok ini ya, ada pendapat fikih yang mengatakan kalau kira-kira, kalau diperkirakan si kawan kita ini mengizinkan, itu boleh. Kita pakai dulu misalnya, misal sendal, sendal lah ini, insya Allah kawan saya mengizinkan. Kita karena dia lagi nggak ada, susah mau izin gitu, susah mau izin, karena nggak ada sendal lagi barangkali selain sendal dia, pinjam dulu sama kita. Kalau dikira-kirakan kawan kita ini bakal mengizinkan, maka boleh. Nanti setelah selesai kita ketemu dengan dia, mohon maaf ya tadi sendalnya saya pinjam dulu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada kira-kira, kawan saya ini pelitnya 17 setan, nggak mungkin diizinkan, jangan lah. Jangan. Tapi kalau diperkirakan ada izin, dan karena kita tahu lah, karena kita sudah berkawan lama, kita tahu hafal sifat kawan kita satu-satunya, itu diperbolehkan. Itu ada pendapat fikih yang macam itu. Tapi kalau kira-kira tidak ya jangan. Dan izin harus ya, kita sudah pakai langsung izin. Kalau diperkirakan memang ada izin. Tapi afdolnya memang izin dulu baru kita pakai. Afdolnya. Ada lagi? Oh iya, silakan tadi. Waalaikumsalam. Soal sedekah ya. Misalkan di keluarga kita, kalau tetangga gitu ya, ada yang kesusahan butuh bantuan, dan terus ada misalkan bencana alam kayak gitu, atau kayak misalnya di Gaza kayak gitu. Nah, lebih utama mana kita masih sedekahnya yang dekat dulu atau yang lebih urgent kayak bencana alam? Oh ya. Jadi kalau kita memberikan sedekah itu lihat ke yang terdekat dulu. Kalau memang hartanya memang cuma segitu-gitunya gitu ya. Tapi memang afdolnya ya semua kecemburuan gitu ya. Kita awali dengan yang terdekat dulu. Siapa? Ibu kita, barangkali ya kesusahan, atau kalau ibu barangkali ya sudah tercukupi. Ke siapa? Bibi, buah. Ada yang kaitannya dengan kerabat kita. Ternyata karib kerabat kita, kakak kita, adik kita sudah merasa tercukup. Ya sudah, ke lingkungan kita. Barangkali ada lingkungan kita terkena bencana, atau tetangga kita nggak punya beras, gitu ya. Baru ke dia. Ternyata mereka sudah semua. Barulah ke yang lebih jauh lagi. Misal ada bagian desa sebelah yang kena bencana, boleh kasihkan ke situ. Tapi kalau kalau memang hartanya segitu-gitu. Tapi kalau memang bisa dibagi-bagi, syukur bisa kecemburuan semua. Ibu bisa terkasih, tetangga yang kesusahan bisa terkasih, kita ikut derma ke Palestina bisa. Nah, itu afdol, itu afdol, semuanya kecemburuan. Tapi kalau memang kita pilihannya cuma satu, cari yang terdekat dulu, gitu ya. Cari yang terdekat dulu. Jangan sampai ya kita jelas-jelas ada tetangga kelaparan gitu ya, kita malah berderma ke yang jauh. Itu nggak boleh, itu zalim namanya. Kalau jelas-jelas ya ada tetangga kita kelaparan, ya kekurangan sesuatu, kita punya uang malah kita infakkan kepada yang jauh, itu nggak baik. Maka kita syukur bisa semuanya kecemburuan. Tapi kalau pilihannya cuma satu, yang terdekat dulu. Dan alhamdulillah yang jauh di Palestina sudah banyak yang yang ikut
Alhamdulillah sudah banyak yang memikirkan. Tinggal bagaimana kita, kalau kita punya rezeki, ya, syukur kita. Kalau ada tetangga kita yang sangat membutuhkan, sanak saudara kita yang membutuhkan, kita cari yang terdekat dulu. Kalau mereka sudah, barulah kita. Jadi yang terdekat. Karena ini kaitannya dengan hadis. Tidak dicap sebagai hamba beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Padahal dia tahu. Ini dikiaskan kepada kehidupan kita. Kita tahu tetangga kita kesusahan, tapi kita nggak peduli. Malah kita peduli pada yang lebih jauh. Kurang baik. Maka yang terdekat. Kalau pilihannya cuma satu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Oh iya, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan sama yang tadi Pak Ustadz, silaturahmi. Iya. Apakah bentuk silaturahmi itu harus dengan bertatap muka, berjabat tangan? Terus bagaimana kalau misalkan ada kasus seperti ini, misalkan si A sama si B saudara, terus si A itu dia memutuskan silaturahmi, si B dia mau bersilaturahmi dengan dia, cuman si A-nya yang memutuskan silaturahmi. Kemudian si A ini istilahnya mengancam si B supaya tidak ke situ gitu. Jadi jangan berseru-seruan sama dia gitu. Jadi si A memutuskan silaturahmi tanpa si B itu, pokoknya si B baik sama si A itu yang memutuskan silaturahmi. Jadi pokoknya jadi si A itu mengancam istilahnya Pak. Kayak itu gimana? Oh ya. Baik. Soalnya tadi kan kata Pak Ustadz, yang lebih baik itu kan kita harus bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Iya. Itu harus gimana Pak? Iya, baik. Silah, menyambung, rahmi, rahim, silaturahim sebenarnya ya. Tapi karena di Indonesia jadi silaturahmi. Sebenarnya yang tepat silaturahim, rahim. Kasih sayang, menyambung kasih sayang. Atau kenapa disebutnya rahim, silaturahim? Orang yang ada kaitannya darah dengan kita. Orang yang ada kaitannya darah dengan kita. Bibi kita, uwak kita. Kalau kita yang tidak ada kaitan darah, hanya sebatas teman, ukhuwah. Tapi kalau di Indonesia semuanya disebut silaturahmi. Silaturahim. Begitu ya. Ukhuwah namanya kalau kita nggak ada kaitan darah. Tapi bisa dikatakan umum silaturahim, menyambung kasih sayang. Apakah harus bertemu? Percuma. Kalau bertemu hati pun masih menyimpan rasa dendam. Begitu ya. Mohon maaf lahir dan batin ya, tapi batinnya masih menyimpan rasa dendam. Embut keneh 10 tahun yang lalu, kaki kuring katinca. Itu belum dikatakan silaturahim. Walaupun berjabatan tangan, kalau masih ada rasa dendam. Yang afdol bertemu langsung plus hatinya pun nyambung, saling mendoakan, saling memaafkan. Dan kalau karena sekarang pandemi corona kita nggak bisa berjumpa secara langsung, lewat HP berjauhan. Seandainya nggak lewat HP pun kita doakan dia dalam sholat kita, itu termasuk menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Itu termasuk menyambung silaturahim. Bahkan guru saya mengatakan, dikatakan bohong orang yang mengaku cinta kepada saudaranya tapi tidak didoakan dalam sholatnya. Maka Imam Hanafi itu selesai sholat beliau lama, panjang doa. Kenapa? Setiap orang yang beliau kenal beliau doakan. Si A, si B, dibayangkan wajahnya, berkahilah hidupnya. Itu termasuk bagian dari silaturahim, menyambung tali kasih sayang. Lalu bagaimana kalau ada orang yang sampai tongkat dia lah, habis sedil ke mana? Misalnya si B ingin ada inisiatif baik,
Tapi si A memutuskan, ya kita sebagai orang yang jangan sarwana lah, gitu ya. Ya tetap kita doakan. Syukur kita mau minta maaf lebih dulu. Kita mau islah, cari waktu yang tepat, begitu. Syukur ada kita ada perantara, ada penengah. Kenapa sih Anda kok begitu sama saya, begitu ya. Dulu kita makan bakso semangkok berdua, sekarang kok gini-gini amat. Si amat aja nggak begitu. Luar biasa. Kalau dia bisa sampai mencari cara bagaimana agar bisa tersambung lagi, itu afdol sekali, bagus sekali. Putus silaturahmi lalu tersambung lagi, itu sangat afdol, gitu ya. Itu sangat afdol, baik sekali kalau kita bisa melakukannya. Karena menyambung silaturahmi, menyambung silaturahim itu bagian daripada ajaran Islam. Itu kan, jadi cari cara bagaimana agar kita bisa damai lagi dengan orang itu. Cari cara, doakan, mudah-mudahan lembut hatinya hingga dia bisa memaafkan lagi. Ternyata kita sudah 3 kali minta maaf, kita nggak merasa salah, tapi kita mau minta maaf lebih dulu sampai 3 kali. Ya sudah, itu urusan dia. Yang penting kita sudah berusaha. Sampai 3 kali kita minta maaf lebih dulu, tapi dia tetap saja dendam sama kita. Oh gitu ya. Kalau diteruskan malah pimadoroten. Ya sudah, biarkan saja. Itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyambung silaturahmi. Tapi dia tetap memutuskan, ya sudah, terserah dia. Allah lebih suka. Ada lagi? Itu enggak ada? Cukup ya. Baik saudaraku sekalian yang Allah muliakan, ya, itulah saja barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari 3 hadis tadi ya, tentang fadilah bersolawat pada hari Jumat, dan tentang 3 anjuran dari baginda Rasul yang ringan diucapkan tapi berat untuk kita amalkan. Menyambung silaturahmi pada orang yang memutuskan silaturahmi, memberi orang yang pelit, dan memaafkan orang yang zalim kepada kita. Satu lagi hadis terakhir, hadis pendek. Afdhalul a'mal ba'dal iman billah. Amal yang paling utama setelah beriman kepada Allah. Atawaddudu ilan nas. Apa itu? Merasa senang kepada orang lain. Jadi melihat orang lain itu senang. Tidak ada rasa dendam. Ada kalau kita lihat orang, orang itu kesedihan gitu. Wah, kayak sebelan gitu. Ngomongnya nyorocos gitu ya. Wah, pararau kesang. Tapi ketika kita tetap merasa senang kepada dia, tidak ada rasa iri, dengki, dendam, ngedumel, itu afdhalul a'mal ba'dal iman. Sesuatu yang paling afdol setelah beriman kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.